Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di layar desktop bersama saya Andrian Nugraha. Dari video kali ini kita kembali di segmen layar rakit PC, di mana kita kembali merakitkan PC untuk subscriber layar desktop. Kali ini dari Palembang ya. Nah, seperti apa rakitan kali ini, apa saja komponen yang kita gunakan. Tapi sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe channel layar desktop, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya dan juga loncengnya sekalian ya, untuk support terus channel ini agar lebih baik dan lebih berkembang lagi. Oke, apa saja komponen yang kita gunakan di saat kondisi harga komponen terutama VGA yang lagi tinggi ini adalah mungkin salah satu solusi ya bagi teman-teman yang mau rakit PC tapi terkendala harga VGA tinggi, bisa mencontoh rakitan seperti ini dulu sambil menunggu harga VGA-nya turun. Seperti apa detailnya, langsung aja kita bahas. Nah, untuk mensiasati tingginya harga VGA card saat ini yang bisa dibilang harganya nggak rasional ya, maka dari itu salah satu solusinya adalah kita bisa saja merakit PC tanpa VGA card eksternal dulu ya. Jadi mengandalkan CPU yang punya IGP atau Integrated Graphics, dimana walaupun tentu performance dari IGP itu nggak bisa mengimbangi VGA card eksternal ya dalam hal ini, tapi setidaknya masih bisa dipakai dulu untuk memainkan game-game yang setidaknya mungkin kategori e-sport itu pastinya sudah pasti bisa dilibas, dan mungkin beberapa game AAA juga masih bisa, meskipun mungkin harus ngalah sedikit di resolusinya ataupun settingan grafiknya ya. Nah, untuk rakitan kali ini pun itu adalah yang kita lakukan. Jadi kita gunakan prosesor dari AMD, yaitu AMD Ryzen 5 3400G dengan 4 core 8 thread dengan base clock di 3,7 GHz dan boost clock up to 4,2 GHz. Ini punya Radeon RX Vega 11 yang punya kemampuan pastinya cukup mumpuni di kelasnya, sehingga prosesor yang satu ini bisa jalan tanpa eksternal VGA dengan cukup tangguh, setidaknya untuk game-game kelas e-sport ya, itu bisa dilibas dengan cukup lancar dengan menggunakan prosesor yang satu ini disertai dengan Radeon RX Vega 11-nya. Nah, kali ini kita gunakan prosesor yang satu ini dengan kapabilitas yang tentu saja sudah tidak diragukan lagi sebagai salah satu pilihan terbaik untuk prosesor yang memiliki IGP yang cukup tangguh gitu ya. Jadi kita gunakan Ryzen 5 3400G. Kemudian untuk motherboardnya, nah di sini motherboard kita gunakan sebuah motherboard dari ASRock ya. Ini adalah motherboardnya yang favorit banyak orang ya, seperti yang sudah pernah saya review juga, yaitu ASRock B450M Steel Legend ya. Jadi dengan tampilannya yang benar-benar eye catching bisa dibilang ya, dengan penampilan yang appearance bagus, punya RGB yang kinclong di mana-mana gitu ya. Jadi bagi sebagian orang ini adalah motherboard pilihan yang sangat-sangat worth it di harganya yang sekitar 1,5 jutaan. Nah, dengan dipasangkan dengan Ryzen 5 3400G, pastinya motherboard ini punya kapabilitas yang lebih dari cukup untuk bisa handle si Ryzen 5 3400G-nya ini ya. Dan juga tentu ke depannya kalau mau upgrade ke prosesor-prosesor lain yang lebih tinggi dari Ryzen 5 3400G, pastinya masih cukup sanggup di handle oleh ASRock B450M Steel Legend ini. Jadi kali ini kita gunakan B450M Steel Legend kembali ya, setelah beberapa rakitan sebelumnya juga kita pernah gunakan yang satu ini ya motherboardnya. Kemudian ya untuk VGA tentu kita nggak pakai dedicated VGA atau external VGA, jadi kita pakainya Radeon RX Vega 11 yang dimiliki oleh Ryzen 5 3400G. Nah, untuk RAM kita gunakan 16GB dari G.Skill ya, yaitu G.Skill Flare X ya, 16GB kit 3200 MHz ya, jadi 2 kali 8GB 3200 MHz. Ini RAM yang cukup kencang dan memang akan sangat membantu sekali untuk improve performance dari si Ryzen 5 3400G-nya dengan RAM yang kencang ini gitu ya. Oke. Kemudian untuk penyimpanan kita gunakan dua jenis penyimpanan. Yang pertama kita gunakan sebuah SSD yaitu Adata SU650 240GB. Ini juga cukup sering kita pakai ya, yang punya kualitas dan juga harga yang cukup reasonable ya. Jadi Adata SU650 ini, jadi kita kali ini gunakan yang 240GB. Kemudian untuk storage yang kedua kita gunakan harddisk 1TB dari Seagate, yaitu Seagate Barracuda series. Nah, berikutnya untuk jantungnya yaitu power supply, kita gunakan sebuah power supply dari Corsair, yaitu Corsair CV series CV450 80 plus bronze ya. Jadi ini adalah power supply saya rasa kelas menengah yang mungkin salah satu yang terbaik di kelas menengah ya. Jadi termasuk yang dari brand Corsair pastinya tidak diragukan lagi secara performance untuk power supply yang satu ini, dan tentu saja lebih dari cukup untuk bisa menjadi jantung dari PC kita kali ini ya.
Jadi itu untuk power supply-nya. Nah, untuk CPU cooler kita masih pakai CPU cooler bawaan dari Ryzen 5 3400G di sini. Jadi nggak pakai CPU cooler aftermarket, kan ini saya rasa udah cukup lah kalau misalnya kita apalagi tidak melakukan overclocking yang ekstrim, overclocking yang cukup berat. Jadi ini untuk jalan default saja atau bahkan overclocking ringan masih sanggup lah ya si cooler bawaan dari Ryzen 5 3400G ini. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah casing. Nah, di sini casingnya kita gunakan Cube Gaming Fringe ya di sini ya. Jadi sebenarnya ini lebih ke request daripada Mas Taufik sendiri yang pemilik PC ini. Jadi pengen yang punya fan di depan, jadi casingnya supaya airflow-nya bagus dan ada mesh-nya juga di depan. Jadi airflow akan lebih bagus. Nah, kemudian kita tambah di sini ada 2 fan ya. Satu untuk di bagian belakang untuk outtake, dan di atas juga untuk outtake juga yang juga ada nyala-nyala LED-nya juga, sehingga tentu akan lebih menambah gemerlapnya gitu ya si PC yang satu ini gitu. Nah, itu untuk komponen-komponen yang kita gunakan. Langsung aja kita bahas mengenai performance dari PC ini seperti apa. Berikutnya tidak hanya untuk gaming ya, kita coba lihat performance dari PC yang satu ini untuk menjalankan aplikasi yang bersifat productivity. Dalam hal ini kita coba menjalankan
aplikasi untuk editing video yaitu Adobe Premiere Pro CC 2020. Nah, untuk menjalankan aplikasi tersebut ternyata dengan PC menggunakan Ryzen 5 3400G ini cukup bisa diandalkan untuk proses editing di Adobe Premiere Pro CC 2020 dengan cukup lancar ya. Jadi nggak ada kendala-kendala yang cukup signifikan selama menjalankan aplikasi tersebut dengan menggunakan PC ini. Nah, bagaimana ketika kita lakukan proses encoding? Nah, di sini kita coba encoding ulang sebuah video dengan durasi 16 menit 21 detik ya, dengan ukuran file yang cukup besar yaitu 1910 MB, jadi 1,9 GB hampir 2 GB. Dan di sini kita encoding ulang dan kita bisa encoding dalam waktu 22 menit 50 detik atau sekitar 1,39 kali dari durasi videonya. Jadi ini adalah video yang berukuran cukup besar ya. Jadi dasarnya adalah video 4K yang kita ekspor ke 1080p YouTube. Nah, itu ternyata bisa di-encoding dengan waktu 1,39 kalinya. Walaupun nggak terlalu istimewa waktu encodingnya, tapi setidaknya untuk proses editing dan encoding ini PC masih cukup bisa diandalkan meskipun tidak menggunakan VGA eksternal gitu. Nah, selanjutnya sebagai khasnya di layar desktop, kita coba lihat konsumsi listrik dari PC rakitan kita kali ini dan juga tentu saja biaya bayar listrik per bulannya berapa kalau kita punya PC seperti ini ya. Nah, seperti biasa kita jalankan gaming load dengan menggunakan Cyberpunk 2077. Nah, PC yang satu ini saat menjalankan Cyberpunk 2077 rata-rata konsumsi listriknya adalah sekitar 135 watt ya. 135 watt itu kalau kita convert ke nilai rupiah itu berapa sih biaya listrik per bulan yang akan kita keluarkan untuk PC sekelas ini ya. Nah, seperti biasa kita gunakan 3 simulasi yaitu pemakaian 3 jam, 6 jam, dan 12 jam per hari. Jadi berapa biaya listrik per bulannya? Nah, untuk pemakaian 3 jam per hari itu biaya listrik per bulan yang akan kalian keluarkan kalau kalian punya PC semacam ini adalah Rp17.553 ya. Jadi kisaran 17 ribuan. Sedangkan kalau 6 jam per hari itu biaya listriknya sekitar Rp35.106. Dan kalau 12 jam per hari itu biaya listrik per bulannya adalah sekitar Rp70.212. Jadi kalau kalian pakai PC untuk main game 12 jam per hari, maka per bulan biaya listrik kalian itu sekitar 70 ribuan aja. Jadi cukup murah ya, karena memang ini tidak menggunakan VGA eksternal, jadi memang cukup irit dan cukup murah biaya listriknya. Oke teman-teman, itulah tadi ya rakitan PC kita kali ini dengan menggunakan Ryzen 5 3400G dengan Radeon RX Vega 11-nya pastinya ya. Jadi rakitan yang satu ini dengan tanpa menggunakan eksternal VGA ternyata masih cukup sanggup nih untuk melibas game-game, terutama untuk game-game e-sport itu dengan cukup mudah bisa dilibas oleh PC ini di resolusi 1080p. Namun kalau untuk game-game AAA ya itu mungkin kalian harus sedikit ngalah nih dengan nurunin resolusinya ke 720 atau 768p untuk mendapatkan gaming experience yang lebih baik dengan PC seperti ini. Nah, ini saya rasa bisa jadi solusi kalau kalian memang ngebet mau rakit PC di kondisi saat ini di mana harga VGA lagi nggak rasional ya. Daripada kalian beli harga VGA yang tinggi ya, kalian beli VGA dengan harga yang nggak rasional itu, saya rasa pilih rakit PC dengan menggunakan Ryzen 5 3400G sambil nunggu VGA-nya turun. Mungkin 1 tahun ke depan kalian pakai ini dulu untuk mainkan game-game e-sport ataupun AAA di resolusi yang lebih rendah dulu ya, sampai kalian punya budget yang cukup untuk bisa beli VGA dengan kondisi harga VGA yang normal. Nah, ini saya rasa bisa jadi opsi yang cukup menarik gitu ya. Nah, untuk budgetnya nanti akan saya taruh detail budgetnya di sini ya. Jadi ini saya rasa adalah opsi yang menjadi mungkin akan cukup banyak dipilih orang ketika kondisi harga VGA yang seperti saat ini gitu ya. Oke, itu aja mungkin teman-teman untuk rakitan PC kita kali ini. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat buat teman-teman di rumah ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.